Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita mulai pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang dimensi 3, salah satu materi matematika wajib di kelas 12. Ini pertemuan kita yang kedua. Jadi kalau mau melihat yang pertama boleh lihat di video sebelumnya. Oke, semoga kalian berada dalam kesehatan. Kita mulai. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita, yaitu kompetensi dasarnya adalah kita bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sebenarnya idenya ataupun tujuannya adalah itu ya. Tapi sebelum itu, kita akan mempelajari dulu tentang objek-objek dasar dimensi 3. Kenapa hal ini penting? Karena nanti akan kita gunakan. Konsep dasarnya seperti apa. Kita lihat saja. Nah, ada tiga hal ataupun tiga yang menjadi objek dasar pada dimensi 3 ataupun geometri secara umum. Yang pertama adalah titik. Ya, tentu kita sudah familiar dengan titik, tapi bagaimana titik dalam pandangan matematika khususnya dalam geometri? Nah, begini. Titik itu tidak didefinisikan, tetapi dilambangkan dengan noktah dan diberi nama menggunakan huruf kapital. Ya, titik juga bisa disebut objek pada 0 dimensi. Artinya adalah tidak didefinisikan itu artinya tidak didefinisikan secara secara ilmiah ataupun secara jelas, karena memang titik tidak bisa didefinisikan gitu. Hanya saja kita bisa melambangkan titik dengan noktah. Noktah itu ya itulah, kalau kita sih titik gitu ya, terjemah kita titik. Dan diberi nama menggunakan huruf kapital. Nah, ada juga yang menyebutkan titik itu objek pada 0 dimensi, karena titik tidak punya dimensi. Dimensi itu maksudnya ada panjang, lebar, itu dimensi. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa titik itu adalah lingkaran berjari-jari 0 gitu. Ya berarti kalau berjari-jari 0 artinya nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Jadi titik itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Bahkan kata dosen Bapak dulu, bisa jadi titik ini adalah yang mengilhami, kalau tidak salah siapa, Dalton ya, untuk menemukan teori atom. Karena titik ini satuan terkecil dalam matematika sebetulnya. Nah, ini contoh titik, misalkan ini titik A, titik B. Tentu ini bukan titik. Ya, yang hitam ini bukan titik, dia adalah hanya lambang titik. Karena titiknya sendiri kita tidak bisa gambarkan ya. Karena kalau kita gambarkan dengan sekecil mungkin, dia tetap punya luas. Misalkan kita gambar titik-titik seperti itu. Nanti ini misalkan ini lebih kecil dari ini, dan memang tidak ada ya gitu. Tidak ada, dalam artian hanya sesuatu yang sudah kita pahami bersama. Tapi lambangnya seperti ini, titik. Tapi ini bukan titik karena punya luas ya. Meskipun mungkin jari-jarinya bisa kita perkecil lagi dengan sampai mikrometer atau nanometer. Jadi titik itu hanya sebuah objek yang kita yakini. Kemudian ada garis. Nah ya, ada titik, ini garis. Apa itu garis? Garis juga tidak didefinisikan, tetapi memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Ya, karena garis punya panjang yang tak terbatas. Garis dilambangkan dengan 2 huruf kapital atau 1 huruf kecil. Kan kita tidak bisa membuat definisi garis. Misal, pernah ada yang mencoba membuat, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang menjadi sebuah garis lurus. Maksudnya definisi garis, ada garis lagi. Jadi tidak bisa. Nah, coba kalau misalkan Anda mau mencoba membuat definisi tentang titik ataupun garis, boleh coba di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Ya, bisa nggak membuat definisi garis? Tapi ini garis itu adalah konsepnya, dia tidak terbatas. Nah, lambangnya kayak gini ya. Boleh pakai dua huruf AB dengan menggunakan perwakilan titik yang dilalui oleh
garisnya. Cukup 2, misalkan gini AB. Tanda panah ini artinya dia tidak terbatas ke kiri dan tidak terbatas ke kanan. Sebenarnya ini bukan garis juga ya, ini adalah lambang garis. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat masih tebal. Harusnya garis itu tipis gitu. Tipis pokoknya nggak kelihatan gitu. Tapi punya panjang dan punya lebar. Kalau ini kan masih punya luas ini, meskipun mungkin ini panjangnya ya sekitar seginilah. Lebarnya kan sedikit, mungkin 0,1 mm gitu. Tapi tetap ini bukan garis, karena garis itu sangat tipis dan bahkan tidak bisa kita lihat gitu. Bisa kayak gini AB, garisnya 2 gitu. Bisa jadi seperti ini, L, dia lambangkan dengan satu huruf kecil. Memang nanti ini ada bahasan yang menarik, bahwa kalau tidak terbatas ke kiri dan tidak terbatas ke kanan di sini, itu kita sebut garis. Tapi kalau yang satunya terbatas, misalkan ini A-nya terbatas di sini gitu ya, tapi ke B-nya itu tidak terbatas, maka itu namanya sinar. Seperti vektor nanti lambangnya, dari A ke B gitu, seperti vektor. Kalau terbatas kedua-duanya, itu namanya misalkan A, B tanpa ada panah begitu, yang biasa kita pakai, itu namanya segmen ataupun ruas garis. Atasnya tidak pakai panah, jadi cuma garis doang seperti topi begitu. Seperti di lambang rata-rata AB gitu ya. Jadi ada sebenarnya guys, ini ada nanti turunnya, ada garis, ada sinar, ada segmen. Nah, kemudian yang terakhir bidangnya adalah objeknya adalah bidang. Nah, bidang juga tidak definisikan karena kita tidak bisa, secara matematika tidak ada definisi resminya. Tetapi ada cirinya, bidang ini memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar yang tidak terbatas. Nah, bidang ini dilambangkan dengan huruf Yunani atau huruf kecil, atau menggunakan huruf yang disimpan di ujung-ujung titik sudut bidang tersebut. Contoh, ini kita sebut sebagai bidang alfa, ya. Ini sebut sebagai bidang ABCD. Tapi bidang ini tipis, ya, tipis, lalu tersebar ke segala arah. Jadi ini kalau diperpanjang itu sampai lebar, ke atas, ke bawah, kiri, ke samping, begitu. Jadi kalau ditanya luasnya bidang, ya luasnya tak hingga. Kalau garis, panjangnya yang tak hingga, gitu ya. Oke, jadi ini dasar dari kita mempelajari geometri, ya, ataupun dimensi 3 pada kali ini, dari 3 konsep yang sebenarnya tidak didefinisikan dan bahkan secara empiris ataupun secara sains ini tidak ada, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang ada, ya. Nanti kan di sini nanti turunannya ada segitiga, ada kubus gitu. Memang geometri itu menarik karena seperti yang pernah kita bahas, bahwa geometri itu menjadi cabang matematika yang sangat menantang gitu ya. Terbukti bahwa hasil diskusi Bapak beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa dosen Bapak mengatakan, pembimbing Bapak, bahwa ahli geometri di Indonesia itu sudah mulai dalam tanda kutip punah gitu. Karena memang cenderung susah gitu. Bahkan kalau mau lihat negara maju ataupun peradaban maju, lihat saja geometrinya, ya. Misal Mesir, ya, peradaban maju, ada cirinya, dia meninggalkan piramid itu syarat akan geometri. Atau misalkan dulu masa abad pertengahan Islam, banyak masjid-masjid, ya, yang syarat akan nuansa geometri. Atau kita lihat saja yang terbaru, Menara Eiffel gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi membahas objek geometri, objek-objek dasarnya, sekarang kita menuju ke segitiga. Yang akan kita bahas adalah garis tinggi dan luas. Kenapa? Karena garis segitiga itu adalah bidang yang paling sederhana, karena ada bidang yang kan karena ada 3 sisi. Tidak ada yang bidang yang 2 sisi. Dan juga nanti menjadi kunci utama dalam kita mengerjakan jarak pada dimensi 3. Karena nanti sejelimet apapun itu jarak, nanti ujungnya bakal kita tarik ke dalam garis tinggi, segitiga, dan luasnya begitu. Jadi ini kuncinya, ini alatnya, ini alat tempur kita. Tidak akan banyak sebenarnya rumusnya, ya.
Oke, coba kita perhatikan segitiga-segitiga berikut. Jadi kita di sini akan membahas tentang luas ya. Segitiga luas tapi khususnya garis tinggi sebenarnya. Memang garis tinggi punya hubungan yang sangat erat dengan luas ya. Nah, segitiga bisa kita bagi berdasarkan bentuk sudutnya. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, ataupun segitiga dan segitiga tumpul begitu. Setidaknya kalau misalkan dilihat dari sudutnya itu ada seperti ini ya, ada 3. Nah, yang mana garis tingginya? Coba kita lihat. Nah, ya, ini adalah garis tinggi dari segitiga ABC, segitiga ABC. Ini harusnya ada tanda curug gitu ya, harusnya. Ini garis tingginya. Kalau siku-siku, jadi garis tinggi itu konsepnya adalah garis yang tegak lurus dengan alas gitu. Ini AC alas. Maka tegak lurusnya tapi harus diambil dari puncak ini. Kenapa ya? Karena ini paling tinggi. Kalau misalkan dari sini, misalkan dari titik ini sini, dari sini ke bawah gitu, itu bukan garis tinggi. Kenapa? Ini masih lebih tinggi. Jadi garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas gitu. Ini B ya, inilah katakan BD dan kondisi titik D ya. Kalau ini, nah ini garis tingginya adalah BC. Kenapa? Karena kalau alasnya AC, BC sudah tegak lurus. Jadi khusus segitiga siku-siku itu pasti alas dan tingginya itu adalah setidaknya dua sisi yang saling tegak lurus. Karena AC tegak lurus dengan BC, sedangkan definisi tinggi itu garis yang tegak lurus dengan alas begitu. Nah, lalu bagaimana kalau segitiga tumpul? Ini kemana ini? Kalau kita ambil dari B, ya, iklan. Kalau kita ambil dari B, kalau kita mengambil sembarang titik dari A sampai C, kita ambil dari B ke sembarang titik antara A dan C, itu pasti semuanya tumpul. Sedangkan garis tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. AC-nya alasnya kan? Ya, ini kemana ini? Nah, begitu. Itu kita dalam kegamangan dan kegalauan. Nah, tapi kita ingat bahwa AC ini, ini kan bidang segitiga nih, tidak terbatas. AC juga garis. AC secara konsep bisa kita perpanjang karena AC tidak terbatas. Nah, begitu. Sehingga tingginya menjadi, nah inilah BB aksen misalkan sini tegak lurus gitu ya. Jadi AC-nya kita perpanjang. Nah, inilah pentingnya kenapa tadi kita bahas dulu konsepnya, konsep dasarnya. Kenapa seperti itu? Ya, jadi kadang ada perluasan garis, bahkan nanti ada perluasan bidang. Dan bisa jadi ada perluasan bangun. Nah, itu yang nanti menarik. Ya. Nah, tetapi permasalahannya, apakah AC itu benar-benar satu-satunya alas di sini? Tentu tidak kan? Karena bisa jadi segitiga ABC misalkan yang lancip, bisa kita jungkirkan begitu ya. Kita jungkirkan sehingga bisa jadi alasnya AB, bisa jadi alasnya CB. Begitu juga dengan yang ini. Nah, begitu. Jadi bisa kita jungkir-jungkirkan begitu ya. Apa itu jungkir-jungkirkan? Sehingga andai alasnya itu AB, apakah tingginya tetap BD? Misalkan di sini BD, ya tentu tidak ya. Karena kalau alasnya AB berarti harus mencari garis yang tegak lurus dengan AB. Berarti dari titik C di sini, karena C sebagai puncaknya di sini ke bawah. Nah, begitu. Begitu juga dengan kalau alasnya BC. Maka garis tingginya harus dari sini, dari A ke bawah ya. Bukan B lagi, bukan dari titik sudut B lagi gitu. Nah, jadi seperti inilah ya. Ini adalah garis-garis tinggi pada segitiganya. Sekarang ini segitiga, kalau di segitiga siku-siku alasnya AC, tingginya BC ya. Alasnya BC, tingginya AC gitu. Karena ini adalah garis yang tegak lurus. Tapi permasalahannya kalau alasnya adalah hipotenusanya atau sisi miringnya, maka dari C ke sini. Begitu juga dengan segitiga tumpul ya, ada tiga garis tinggi. Memang seperti itu konsepnya, bahwa segitiga punya 3 sisi dan semuanya ada, berarti ada 3 alas begitu. Karena ada 3 alas berarti ada 3 tinggi. Nah, gitu ya, paham ya? Sehingga nah, definisi dari luas segitiga sebenarnya ada yang perlu bukan diperbaiki sih, ditambahkan lah ya. Jadi luas segitiga itu adalah setengah, kan kita tahu setengah alas kali tinggi. Jadi sebenarnya adalah setengah dari perkalian alas dan tinggi yang berkorespondensi, begitu bahasa matematikanya, atau yang berpasangan ya.
Artinya ya kalau misalkan tadi kita mau alasnya AB, ya tingginya yang ini, yang C ini gitu ya. Yang dari C, katakan ini T1, misal ini T2, ini T2, ini T3. Ya kalau alasnya AC, ya tingginya T1. Kalau alasnya AB, tingginya T2. Kalau alasnya BC, tingginya T3. Begitu maksudnya. Yang berkorespondensi itu. Jadi tidak bisa alasnya AC tapi tingginya yang dari C ke sini. Nah, ya itu kan jika sembung bawa golok gak nyambung jreng begitu. Sehingga dari sini ada hal yang menarik. Nah, contohnya begini ya. Ini ada segitiga sembarang lah ya. AC misalkan ini tingginya BD. Nah, kalau misalkan sekarang alasnya BC, tingginya AE. Ini harusnya ada garis tegak lurus ya. Kalau kalian gambar pakai yang curug gitu nih, curug siku-siku gitu. Kalau alasnya AB berarti tingginya CF. Nah, jadi alasnya memang kalau misalkan kita sudah terbayang tidak perlu dijungkir-jungkirkan. Ini alasnya misalkan yang diketahuinya AC, berarti alasnya BD. Alasnya akan kita pandang BC, berarti tingginya AE, begitu saja. Tidak perlu dijungkir-jungkirkan kalau sudah paham. Tadi hanya untuk memperlihatkan ternyata semuanya bisa menjadi alas. Nah, sehingga dari sini bahwa luas segitiga itu ada 3 rumus begitu ya, 3 rumus. Bisa jadi kalau yang ini setengah ACBD, yang ini setengah BCAE, setengah ABCE. Ya. Karena nanti konsentrasi kita akan mencari garis tinggi gitu. Sehingga kita harus mengetahui garis tinggi, konsep garis tinggi pada segitiga yang berhubungan dengan luas. Kalau ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Atau yang belum subscribe ya boleh subscribe ya, karena subscribe itu adalah sedekah. Nah, selanjutnya apa yang kita peroleh dari rumus segitiga yang 3 tadi? Apa sih? Gitu ya. Nah, misal kita punya sebuah segitiga sembarang, ada panjang sisinya A1, A2, A3, berarti ini juga bisa menjadi alas. Lalu mereka punya garis tinggi yang bersesuaian. Ini harusnya pakai corak lagi ya, pakai corak silahkan kalau digambar. Jadi ada alas 1 berarti tingginya yang ini 1 ya, yang merah. Alas yang ini tingginya yang biru. Alas yang 3 tingginya yang hijau. Nah, sehingga dari sini kita kembali ke sebuah konsep dasar. Kalau tidak salah ini ditemukan oleh Aristoteles bahwa A sama dengan A begitu ya konsepnya. Ya, sangat bermanfaat sekali. Ya, A sama dengan A gitu. Ya iyalah kita tahu. Contohnya di sini kita pakai luas segitiga di sini itu apa sama dengan luasnya kan gitu ya. Rumus identitasnya luas sama dengan luas. Nah, tetapi luasnya bisa jadi setengah A1 kali T1, bisa jadi setengah A2 kali T2, atau setengah A3 kali T3. Kita ambil 2 saja. Dari sini kita bisa menemukan bahwa kalau kita setengah ini kita coret-coret begitu ya, coret-coret atau kita hilangkan, maka A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Artinya adalah dalam sebuah segitiga atau dalam setiap segitiga bahwa hasil perkalian suatu alas dan tinggi yang bersesuaian itu akan selalu sama begitu. Ini nanti akan kita gunakan untuk mencari garis tinggi suatu segitiga ya, yang tentunya menjadi konsep jarak. Karena nanti dalam kita menghitung konsep jarak dalam segitiga, dalam dimensi 3 itu kemungkinan besar dan bahkan selalu sisi-sisi segitiganya kita ketahui. Jadi nanti A1, A2, A3-nya tahu. Tapi kita misalkan bisa mencari jarak dari misalkan ini B ya, misalkan ini dari titik ini ke alas gitu ya. Itu artinya tinggi yang begitu. Jadi nanti A1, A2, A3 bakal diketahui. Tugas kita mencari T1 dan T2. Dan kadang salah satu dari mereka kita ketahui sehingga bisa mencari yang satu yang lainnya dari sini menggunakan rumus ini. Ya, silakan. Ini dicetak tebal di buku tulis. Nah, ini kuncinya. Salah satu kuncinya maksudnya. Nggak ada yang lain. Nah, sekarang kita mencari dari sekarang luas. Nah, sekarang kita ke garis tinggi segitiga. Pertama ada segitiga siku-siku. Ini paling gampang. Sekarang ada segitiga ABC seperti ini. Ya tentu kita tahu AC-nya itu garis tinggi. AC-nya alas, BC-nya tinggi. Kalau BC-nya alas, AC-nya yang tinggi.
Nah, ada garis tinggi yang ketiga ini, yang dari titik C. Maka kita pakai konsep yang tadi bahwa alas kali tinggi, kalau kita anggap AB alas, ya tingginya T. Itu akan sama dengan alas kali tinggi. Anggap tingginya AC, alasnya AC, tingginya BC. Nah, begitu. Sehingga kalau kita mau mencari tinggi yang ini, tinggi yang ketiga lah, kita katakan ini tinggi ketiga segitiga siku-siku, maka tinggal AC kali BC per AB. Jadi perkalian dari garis dua sisi yang tegak lurus dibagi sisi miring, ya. Perkalian dari dua sisi yang saling tegak lurus dibagi sisi miring, seperti itu. Paling gampang kalau segitiga siku-siku. Karena nanti pada konsepnya, pada contoh soalnya dimensi 3 misalkan kayak gini. Tentukan jarak dari titik C ke titik AB. Oh, ternyata ABC-nya siku-siku. Nah, kita langsung saja pakai rumus ini. Sikat, gampang. Kedua, ada segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Ini semua sisinya anggap A lah ya. Hal ini sebenarnya bisa menggunakan Pitagoras ya, Pitagoras. Silahkan dicarilah ya, ini A, ini setengah A, sedemikian sehingga nanti tingginya menjadi A per 2 akar 3 atau setengah A akar 3. Jadi lebih simpel lagi kalau segitiga sama sisi tanpa dihitung. Maksudnya tanpa dihitung, tanpa menggunakan banyak rumus. Tentu dihitung ya. Yang ketiga, segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki, ada di sini yang samanya itu adalah garis B dan garis C ya. B dan C-nya misalkan sama. Tentu bakal sama nanti. Sebentar. Maksudnya sama seperti ini ya, sama seperti ini. Nah, maka kalau kita untuk mencari T1 itu relatif gampang. Kenapa? Karena garis tinggi dari puncaknya, kita sebutin titik puncaknya ke bawah, itu pasti kan membagi A menjadi dua ruas yang sama panjang begitu. Sehingga untuk mencari T1 kita tidak perlu repot, bahwa tinggal menggunakan Pitagoras, bahwa berarti ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini nih B-nya sebagai sisi miring, dan yang kita cari tingginya, berarti tinggal akar dari B kuadrat kurang A per 2 dikuadratkan, seperti itu saja untuk mencari T1. Nah, tapi permasalahannya nanti kalau kita mencari T2 ataupun nanti misalkan dari sini T3, pasti panjangnya sama. Nah, maka kita menggunakan rumus yang tadi ya, rumus yang kita dapat bahwa A kali T1 alas kali tinggi akan sama juga dengan alas kali tinggi B kali T2, seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapat T1 kan kita bisa dapat T2 ya, karena A-nya tahu, T1-nya tahu, B-nya juga nanti sudah diketahui. Nah, seperti itu pemanfaatannya. Contoh ya, misalkan tentukan panjang garis tinggi setiap segitiga jika alasnya adalah sisi MN. Nah, seperti ini. A, B, C ya. 3 soal. Kita lihat yang ini. A. 5, 3. Nah, berarti kalau alasnya MN, yang kita cari adalah, nah, rumusnya ini ya, masih ingat. Nah, ini, P ini. Berarti bagaimana caranya? Ini kan sisinya ada yang tidak diketahui. NL, LM. Jadi kita cari saja ini pakai Pitagoras. Dan ini 3, 5. Ya, ini kan triple Pitagoras, pasti di sini adalah 4. Begitu ya, pasti 4 itu. Sehingga rumus T-nya adalah perkalian dari sisi apa ini? Miring, perkalian dari sisi yang saling tegak lurus, berarti LM kali LM dibagi sisi miringnya. Begitu. Sehingga menjadi 3 kali 4 per 5 atau 12 per 5. Nah, 12 per 5 ya. Cukup sampai sini. Kalau kita menghitung dalam matematika, ini kan 12 per 5 tidak bisa disederhanakan ya. Jadi tidak perlulah diubah menjadi apa namanya itu ke dalam desimal gitu. Tidak perlu begitu. Tapi kalau mau juga tidak apa-apa, karena ini bentuk paling cantik. Atau kalau ada dalam akar, biarkan dia dalam akar. Ya. Sekarang yang B, masih segitiga siku-siku ya. Ini 4, ini 8. Kita bisa mencari MN dengan menggunakan Pitagoras ya. Sekitar berapa tuh? 4, 8, 4 akar 5 ya. Di sini 4 akar 5. Nah, nanti ada cara khusus, ada cerdas ya, cara cerdas dalam menghitung sisi pada segitiga siku-siku. Jadi nanti ada tanpa menguadratkan sebenarnya. Nanti ada di video yang Bapak buat.
Berarti T-nya seperti tadi, LM kali LN dibagi MN. Perkalian dari garis yang tegak lurus dibagi garis miring. Nah ya, 4 kali 8 bagi 4 kali 5, yaitu 4 kali 5 lah ya, dihitung. Maka menjadi coret-coret 4-nya 8 per akar 5, belum selesai. Ya, secara etisnya belum selesai, kita kalikan, kita rasionalkan dengan kali akar 5 per akar 5. Sehingga jawabannya adalah 8 per 5 akar 5. Nah, begitu. Sekarang yang ini apa ini? MN. Yang C ya, yang C. Nah, ini sebenarnya garisnya adalah garis apa namanya, ini segitiga sama sisi ya, harusnya sama sisi. Nah, seperti itu. Ada tandanya bahwa sisinya sama. Nah, begitulah ya. Bagaimana tingginya? Yang mana tingginya? Apa tingginya pasti sama ya. Mau MN, mau tinggi yang ini, mau yang dari atas, itu sama saja. Karena rumusnya adalah A per 2 akar 3. Nah, ingat A-nya sisinya. Ini sisinya 4 akar 6. Sehingga tingginya adalah 4 akar 6 per 2 kali akar 3. Kita hitung 4 akar, ya akar 18 dibagi coret-coret ya, akar 18 dibagi akar 3, jadi 4 akar 3. Sini saja. Oh, kok terasa ada yang aneh? Nah, ulangi ya. Tadi ada yang salah hitungnya sedikit. Akar 18 itu 3 akar 2 ya. Tadi 2 akar 3 salah. Jadi 6 akar 2. Jadi jawabannya tingginya adalah 6 akar 2. Nah, semudah itu kan yang kita lakukan gitu. Tapi itu baru segitiga mana ini? Siku-siku sama sisi. Nah, bagaimana kalau yang sama kaki? Misalkan sama, tentukan panjang garis tinggi setiap segitiga jika alasnya adalah sisi MN. Nah, yang ini. Berarti MN. Ini MN ya. MN. Berarti kalau mau nyari MN, ya tidak bisa langsung kan. Kalau mau nyari tingginya yang dari puncaknya ke bawah itu tentu gampang. Nah, ini kan tentu gampang ya. Kalau mau nyari T1 kan gampang. Tinggal di sini, ini 12 berarti ini jadi 6. Ini 6, ini 10. Maka dengan triple Pythagoras T1-nya adalah 8 begitu. Sehingga kita ya, jadi ini T1-nya kita sudah tahu ya 8 ya. Karena ini 10, ini 12, ini 10 12 berarti di sini kan 6 ya. 6 berarti 10 6 berarti di sini adalah 8. Nah, untuk mencari T2 pakai rumus tadi bahwa alas kali tinggi ya MN alas. 10 kali T2 sama dengan 12 kali T1. Ya. T1-nya kita tahu 8. Sesudah dihitung dengan menggunakan Pythagoras. Oke, tinggal 12 kali 2, 12 kali 8 per 10 ya. Pindah 48 per 5 atau 9,6. Nah, ini kalau mau dihitung. Tapi sampai 48 per 5 juga itu sudah benar dan sudah cantik kalau 48 per 5. Sekarang ini mana namanya? Nah, ini ya. Ini kita mau mencari MN. Nah, berarti ini MN T2 alasnya. T2 alasnya. Konsepnya jadi sama seperti yang tadi ya. Konsepnya bahwa kalau kita mau mencari T2, karena T2 ini bukan garis tinggi yang spesial pada segitiga sama kaki di sini. Ini kan kakinya ini ya, 5 per 3 per 3. Ya kalau misalkan kita mencarinya T1 kan gampang ya. Tapi karena bukan ya, maka kita harus menggunakan perbandingan bahwa 5 akar 3 kali T2 alas kali tinggi sama dengan alas yang 10 dikalikan dengan T1. Kita cari dulu T1 dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. T1 ini, pandang segitiga ini. Sisi miringnya 5 akar 3, sisi bawahnya ini berapa? 5 ya. Sebenarnya bisa langsung dikatakan bahwa T1-nya 5 akar 2 gitu. Jadi kalau mau kita cari ya kita pelan-pelan. T1-nya adalah akar dari 5 akar 3 kuadrat dikurangi 5 ya. Kenapa 5? Karena tadi kalau garis tinggi dari puncak pasti memotong alas menjadi dua bagian yang sama panjang. Sehingga 10 dibagi 2 saja menjadi 5. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini tinggal dihitung jadi 5 akar 2. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ini 5 akar 2 masuk ke sini. Jadi 5 akar 3 kali T2 sama dengan 10 kali 5 akar 2. Nah, pindahlah hijrah tuh yang 5 akar 3-nya. Jadi dibagi ya, dibagi coret-coret, bolehlah coret-coret. Di 10 akar 2 per akar 3 kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3 ya, jadi 10 akar 6 per 3. Nah, itulah luas tinggi ataupun jarak dari ataupun tinggi duanya ya, ini tinggi duanya.
Kalau misalkan di soal tanyanya tinggi satunya, ya itu suatu kebaikan berarti gampang. Tapi kalau yang F, menarik yang F ya, segitiga sama kaki. Nah, itu nanti silahkan dicoba yang F seperti apa. Sama saja, hanya angkanya yang sedikit agak dalam tanda kutip nakal ya. Oke, tadi kita segitiganya masih tergolong spesial karena sama kaki, ada juga ya siku-siku sama kaki dan sama sisi. Itu segitiganya punya kespesialan tersendiri. Bagaimana kalau tidak spesial? Ya, bagaimana kalau segitunya sembarang? Gitu. Seperti ini. Nah, misalkan ya. Sekarang kita mau mencari garis tinggi dari C misalkan ya. Sama-sama sembarang lah, mau dari A juga nanti sembarang, dari B juga nanti sembarang. Kita ambil salah satunya dari C misalkan. Garis tingginya di mana ini? Mencari T. Gitu ya. Nah, itu dalam kegalauan lagi. Bagaimana mengatasinya? Maka setidaknya ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara. 4 sebenarnya. Yang mau patuh 4. Tapi ya cukup 3 lah. 3 juga yang tidak akan kita pakai semua. Pertama, kita bisa menggunakan rumus Heron. Itu masih ingat ya, di SMP rumus Heron. Nah, rumus yang ini, yang S sama dengan setengah A tambah B tambah C sama dengan setengah K. Jadi konsepnya kita mencari dulu luas keseluruhannya, karena sekali lagi kalau nanti di dimensi 3, segitiganya itu semua sisinya sudah kita ketahui. Segitiga semua sisinya sudah kita ketahui. Jadi nanti ini A ya, sisi di depan sudut A, B, C sudah kita ketahui. Tinggal kita mencari tingginya. Ya tinggal kita cari aja luasnya dulu. Nanti kan luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya di sini kita misalkan C alasnya. Kalau alasnya C dan kita tahu luasnya, ya berarti kita bisa mencari luas, bisa mencari tinggi, maksudnya dengan cara 2 kali luas ya, kan alasnya setengah, di sini setengah, bila jadi 2 kali luas dibagi C atau dibagi alas, begitu ya. Luasnya dari mana? Pakai rumus Heron. S-nya itu setengah dari keliling. Nanti dicontohkan. Bisa juga menggunakan rumus, nah ini rumus P ya. Jadi cari dulu P yang di sini nih, securak segini, potongan dari AB, dari sisi C. Segini kita ambil ya. Lalu kan kalau misalkan kita sudah tahu P, kita bisa mencari T dengan menggunakan Pitagoras. Akar dari A kuadrat kurang P kuadrat, seperti itu. Selesailah permasalahan kita. Bagaimana cara mencari P-nya? Nah, gini saja rumusnya, mirip seperti rumus aturan kosinus, karena memang diturunkan dari sana. Gini rumusnya, tinggal A kuadrat tambah C kuadrat ya. Jumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang berdekatan dengan P, A kuadrat dikurangi P kuadrat, A kuadrat ditambah C kuadrat, nah, dikurangi sisi yang jauh dari P, dikurangi B kuadrat, dibagi 2 kali alas, gitu ya, 2 kali C. Sebenarnya bisa mencari sisi yang sebelah sini, yang P bisa jadi misalkan yang sebelah sini, misalkan yang Q, gitu ya. Atau bisa menggunakan aturan kosinus. Cuma kalau menggunakan aturan kosinus, relatif lebih panjang, menambah 2 langkah karena harus mencari sinusnya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan, kalau nggak Heron ya rumus P ini begitu ya. Aturan kosinus sebenarnya nanti juga akan wajib kita gunakan nanti kalau misalkan kita menentukan sudut. Kalau ini kan jarak dari titik, kita membicarakan jarak ya. Kalau sudut nanti rumusnya cuma satu, apalagi kalau misalkan sudut, nah, cuma aturan kosinus. Nah, okay. Belum sempurna ya kalau tanpa contoh. Oh, ini sudah mendahului. Contoh, tentukan panjang garis tinggi setiap segitiga. Nah, jika alasnya adalah sisi AB. Nah, misalkan begini. Nah, ini AB ya. Sembarang ini. Alasnya AB. Ya, kalau alasnya AB, berarti itu tingginya. Ya. Misalkan kita mau pakai rumus Heron. Nah, berarti kalau mau pakai rumus Heron, pertama cari dulu S-nya. S-nya adalah setengah dari keliling. 5 tambah 8 tambah 7. Ya, 10. Begitu. Ini kan berapa ini? Ya, ini 20 ya, 10. Jadi S-nya 10. Kita cari luasnya. Berarti luasnya sama dengan S kali 10 kurang 5, 10 kurang 7, 10 kurang 8. Ya, sehingga menjadi berapa? 10 kali 5 kali 3 kali 2 ya. Nah, ini jangan dihitung ya, udah aja 5 kali 2 10. 10 kali 10 bisa keluar. Jadi L-nya adalah 10 akar 3.
luasnya 2/3. Bagaimana mencari T? T itu adalah tadi 2 kali luas dibagi alas. Alasnya di sini kita pakai yang 5. Ya, alasnya pakai yang 5. Sehingga T-nya adalah 2L/5. 20/3/5 sama dengan 4/3. Ini kalau menggunakan rumus Heron. Cuman memang rumus Heron itu punya kelemahan nanti di dimensi 3. Kelemahannya adalah bagaimana kalau misalkan di sini 4/2, di sini 4, di sini 2/6. Nanti kan kalau dijumlahkan lalu dibagi, wah pusing kita. Apalagi nanti di L-nya. Jadi rumus Heron itu ini akan lebih mudah diterapkan kalau misalkan semua sisinya adalah bilangan bulat atau bilangan yang sama. Ya, kalau misalkan sisinya 5/2, 7/2, 8/2, itu tidak masalah. Tapi kalau berbeda, nah maka tidak bisa pakai rumus Heron. Itulah kelemahan rumus Heron itu di sana. Meskipun dalam menghitungnya relatif lebih mudah. Nah, maka kita juga bisa menggunakan rumus yang P sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi mana P-nya? Ini P-nya. Sehingga kalau kita mau mencari T, tinggal BC kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, terus kita mencari P. Coba kita prediksi P-nya ya. Berarti P-nya kan tadi, nah ingat kuncinya, kuadrat, penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang berdekatan dulu. Berarti 7 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi yang jauh, dikurangi 8 kuadrat. Dibagi 2 kali alas, 2 kali 5. Nah, gitu ya. Jadi gitu cara ingatnya. 7 kuadrat yang dekat tambah 5 kuadrat dikurangi yang jauh. Yang jauh 8 kuadrat dibagi 2 kali 5, 2 kali alas. Menyem kita hitung dapat P-nya 1 di sini ya. Cantik 1. Masukkan ke sini kalau sudah dapat P-nya. 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 8 ya. Jadi 4/3. Bukan sulap, bukan sihir ya, sama. Begitu. Apa penasaran? Kalau misalkan bukan P, bukan yang sebelah sini yang kita potong, tapi yang pengen yang satunya lagi, misalkan. Oke lah. Kalau kayak gitu ya, kalau Anda masih belum percaya. Misal kita mau pakai yang Ki di sini. Nah, Ki ya. Berarti kan mencari T-nya AC kuadrat dibagi dikurangi Ki kuadrat. Begitu ya rumus Pitagorasnya. Sekarang tugas kita mencari Ki. Nah, coba sambil diprediksi Ki-nya ya. Sebelum diklik, coba tulis dulu kira-kira gimana. Pause. Kuncinya adalah sisi-sisi yang berdekatan dulu. 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang yang jauh. 7 kuadrat dibagi alas-alasnya masih sama tentunya. Udah keduluan 4. Dari mana 4-nya? Oh, ini P-nya ya. Nah, 8 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Yang sisi yang berdekatan dengan Ki. Karena kita di sini patokannya Ki. 8 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 7 kuadrat. Begitu ya. Ini hitunglah ya. Dapat 44. Jadi 4. Lah kok beda 1 sama 4? Ya iyalah beda ya. Bisa sama. Gitu. Pak kalau ini sudah tahu 1, kalau P-nya sudah tahu ya sudah aja. Q-nya kita anggap kita tinggal cari aja 5 kurangi 1 4. Ya ngapain juga kalau kita sudah mencari P nyari Q ya gitu ya. Nah, misal. Jadi ini 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sehingga menjadi 4/3. Sama. Artinya benar gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ini dinikmati ya latihannya. Sesuai janji, tidak lebih dari 5 soal. Itu nomor 1 beranak, yaitu makan masih satu konsep ya. Jadi tidak dihitung. Silakan cukup 3 soal. Link pembahasannya ada di deskripsi. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri saja sampai di sini. Semoga kalian selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.